Pagi di sarang Tiung selalu datang dengan cara yang pelan seakan malu mengusik kehidupan kecil yang tumbuh di antara debur laut dan desir angin pantai. Di kampung itu, ada seorang gadis yang namanya selalu disebut dengan Doa. Bariah, orang-orang memanggilnya Aluh, sapaan manis yang seolah menggambarkan kelembutan wajahnya. Aluh bukan sekadar cantik. Ia adalah benih kebaikan yang tumbuh dari hati yang lurus. Walau masih sekolah, ia telah mengajar anak-anak membaca huruf-huruf langit, ayat-ayat suci yang ia lafalkan dengan suara sebening mata air. Orang kampung bilang, Aluh itu seperti cahaya yang turun perlahan, menyapa siapa saja yang lewat. Di sisi lain kampung ada seorang pemuda yang tak kalah harum namanya, Juraid. Tampan, tenang, dan pandai membawa diri. Jika ada doa selamat, Juraid dipanggil. Jika ada orang meninggal, ia yang diminta memimpin dan mensolatkan. Jika langgar butuh imam, dialah yang berdiri mengisi kekosongan. Anak muda yang disukai orang tua, dihormati kawan, dan diam-diam ditatap oleh banyak gadis. Orang-orang memanggilnya Aluh, sapaan manis yang seolah menggambarkan kelembutan wajahnya. Aluh bukan sekadar cantik. Ia adalah benih kebaikan yang tumbuh dari hati yang lurus. Walau masih sekolah, ia telah mengajar anak-anak membaca huruf-huruf langit, ayat-ayat suci yang ia lafalkan dengan suara sebening mata air. Orang kampung bilang, Aluh itu seperti cahaya yang turun perlahan, menyapa siapa saja yang lewat. Di sisi lain kampung ada seorang pemuda yang tak kalah harum namanya, Juraid. Tampan, tenang, dan pandai membawa diri. Jika ada doa selamat, Juraid dipanggil. Jika ada orang meninggal, ia yang diminta memimpin dan mensolatkan. Jika langgar butuh imam, dialah yang berdiri mengisi kekosongan. Anak muda yang disukai orang tua, dihormati kawan, dan diam-diam ditatap oleh banyak gadis. Namun di saat semua orang melihat mereka sebagai dua cahaya yang berjalan, sendiri-sendiri tak ada yang tahu bahwa takdir sedang merajut benang. Pertama dari kisah panjang mereka. Pagi itu embun masih betah menempel di rumput ketika Aluh berjalan ke sekolah bersama sahabatnya, Kaya. Mereka menapaki jalan kecil yang setengah berlumpur, sambil berbicara pelan tentang pelajaran yang akan mereka pelajari nanti. Tiba-tiba Kayah menghentikan langkah. Loh, katanya sambil menahan senyum. Ada surat untukmu. Aluh berhenti. Keningnya menggernyit. Surat apa? Dari penggemarmu, ucap. Kayah sambil mengacungkan sepucuk kertas yang terlipat rapi. Katanya, dia sudah lama suka sama kamu. Aluh mendengus, wajahnya memerah bukan karena malu tapi karena marah. Astagfirullah, Kayah. Aku ini pengajar ngaji. Pacaran, cinta, semua itu bunga setan yang penuh nafsu. Kayah. Siapa dia? Berani sekali. Ia mencabut surat itu dengan kasar. Tidak dibuka, tidak dibaca. Langsung dihantam dengan kata-kata yang tajam seperti sembilu. Laki-laki macam apa yang berani mengganggu aku begini? Memang tidak ada kerjaan lain? Tidak ada rasa malu. Kalau aku tahu siapa dia, aku bilangin langsung. Suruh dia simpan saja perasaannya itu. Tidak usah kirim-kirim surat segala. Kata-kata itu meluncur deras, seperti hujan yang jatuh tanpa ampun. Beberapa langkah di belakangnya, seorang pemuda berhenti. Kakinya seakan terpaku di tanah. Di tangannya masih ada buku yang tadi hendak ia titipkan pada temannya. Pemuda itu adalah Uji, nama panggilan Juraid sejak kecil. Dan surat yang baru saja dihina itu, dialah yang menulisnya semalam. Dengan hati yang berdebar dan harapan kecil yang ia timang-timang dengan rasa takut-takut. Uji tidak menduga bahwa kata-kata Aluh, yang bahkan tidak tahu siapa pengirimnya, justru menampar dadanya lebih keras daripada ombak yang menghantam karang. Ia hanya ingin jujur pada perasaannya. Ia hanya ingin mengatakan bahwa diam-diam, ia menyukai gadis yang selalu menunduk ketika lewat di depan langgar. Ia hanya ingin mencoba, meski sedikit. Namun pagi itu ia menerima jawabannya sebelum sempat bertanya. Dan dunia seolah menjadi lebih sunyi. Di jalan kecil yang penuh embun itu, dua hati berjalan menjauh dengan cara yang tak pernah mereka pikirkan.